padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat kau jauh dariku. Sama Uli, itu lagu sangat populer sekali ya. Mungkin 20-30 tahun yang lalu. Iya, tahu ya. Dipopulerkan sama Om Andre kan, dengan teman-temannya kan di mana? Di Stinky. Kita angkat lagi nih, karena kayaknya ada sesuatu yang berbeda begitu. Ada yang seneng juga dengan lagu ini ya kan. By the way, coba lihat ini. Siapa ini? Umi, Afid, Fit, hoi, kerja dong kerja. Kenapa males-malesan? Masih mengantuk Tuan Muda. Tuan Muda, Mbak, kirim tiket pesawat itu ke orang Mbak belikan snack di kios. Orang masih juga menimba ilmu di Turki sana. Tuan Muda terbangkan sudah ke sini. Kenapa sekali kabar juga datang tadi subuh. Tuan Muda sudah suruh kasih bersih ini rumah. Belum juga dibelikan makanan. Sudah disuruh kasih bersih dari tadi pagi nonstop. Kok dia jadi marah sama tuan mudanya ya? Mas saya lagi asik di sana Tuan Muda. So banyak kucing-kucingku di Turki sana. Tuan Muda juga syukur-syukur saya kirim kau ke luar negeri belajar. Tapi ini sesuatu yang penting harus kau balik ulang ke sini. Karena kita akan menyambut seseorang yang memang spesial hari ini. Siapa Tuan Muda? Semua tamu kita kan spesial di sini. Semua tamu-tamu kita ini spesial, tapi ini jauh lebih spesial karena lihat kita berada di lantai berapa sekarang? 50. Bukan lantai 50, tidak sampai lantai 50, kita lantai 7. 7. Lahannya kita berapa banyak? Banyak pokoknya. Betul. Gedung kita ada berapa banyak? Banyak sekali. Nah, ini yang akan memimpin, bukan akan memimpin, tapi yang memimpin tempat kita ini. Kantor kita ini. Tempat saya tinggal ini. Di lantai 7 ini. Lahan sewaan kita ini. Iya, betul. Hey, kau lupa TVRI Sulawesi Tengah sekarang punya pimpinan baru. Kemarin itu baru saja tertijab. Nah, kita pengen ngajakin beliau untuk ngobrol lebih dekat lagi supaya orang-orang juga lebih kenal lagi dengan beliau kayak gitu. Jadi makanya ini spesial banget. Harus didatangkan kau dari jauh-jauh ke sini untuk bisa menyambut dia dengan beras kuning. Oke? Iya Tuan Muda. Apa Tuan Muda pesan juga? Bawa juga beras dari Turki situ sama kunyitnya. Ini beras Turki nih kan? Beras makanya Turki. agak panjang-panjang kan? Agak panjang-panjang. Oke, siap kita. Coba sambil hoba. Lihat siapa tahu sudah datang belum. Nah, pemirsa, kali ini spesial sekali di tamunya Arya di program tamu kita ini kita akan menghadirkan sosok yang menjadi sosok baru di TVRI Sulawesi Tengah dan memimpin TVRI Sulawesi Tengah. Di tanggal 3 Mei 2023 beliau dilantik secara resmi sebagai kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah dan hari tanggal berapa ya? 13 Mei. 10 hari kemudian dilakukan sertijab, serah terima jabatan. Dari pejabat lama ke pejabat baru. Kayak begitu. Nah, supaya kita juga lebih kenal lebih dekat lagi dengan beliau dan pemirsa juga bisa lebih tahu lagi, lebih kenal lagi dengan pimpinan TVRI Sulawesi Tengah yang baru saja dilantik tanggal 13 Mei kemarin. Kita langsung kenalan aja, kita bongkar.
Kita Kita bongkar. Siap untuk membongkar? dibongkar bukan diacak-acak. Ya udah langsung aja pemirsa. Dengan hormat siapkan beras kuningnya. Kita akan menyambut inilah Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah yang baru saja dilantik di tanggal 3 Mei 2024 kemarin. Kita undang dengan hormat Haji Haris Zakaria SE MSI. Kita undang yuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih Pak. Bapak. Wih, langsung ya. Ciuman mau. Ciuman. Pak, tunggu Pak. Seperti biasa setiap kali menjadi tamu saya yang datang di rumah kita di lantai 7 ini, Ya. kita akan ada prosesi menghamburkan beras kuning. Kalau di Proses adat ya. proses adat, kita ini sebagai penyambutan kepada tamu kehormatan, kayak begitu. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Tamu kita. Nah, kita hamburkan yuk. Ya, saya juga ikut menghamburkan Pak. Tapi Pak. Proses adat ya. Lagi, tiga. Misi Bapak. Yes. Tepuk tangan dulu dong. Iya Bapak. Sekali lagi, Haji Haris Zakaria SE MSI selaku Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Berikan tepuk tangan dulu dong buat beliau. Selamat datang Silakan Bapak. Pak, Silakan. duduk Pak. Mau di tengah agak ke pinggir tidak apa-apa. Oke. Tapi melihat pemandangan dari studio lantai 7-nya kami ini, rumah kami di sini nih keren Pak ya. Oh, keren. Ada Oh, keren teluk palunya kelihatan langsung ke belakang Pak. Kayak mau langsung nyelam Pak. Oh, jatuh cinta gitu. Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kita menghadirkan tamu spesial kita ini sekaligus juga biar kita sebagai karyawan TVRI Sulawesi Tengah dan juga pemirsa TVRI Sulawesi Tengah ini bisa mengenal lebih dekat lagi siapa sih sosok pemimpin ataupun juga yang menjadi kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Kami perkenalkan beliau adalah Haji Haris Zakaria SE MSI yang sudah tiba di Kota Palu dan juga di TVRI Sulawesi Tengah. Oke. Pak Haris, Ya. selamat datang di Kota Palu dan selamat datang di TVRI Sulawesi Tengah. Oh iya, terima kasih. Saya senang banget jadi ditugaskan di TVRI Sulawesi Tengah. Nah, ini program kita di program tamu kita yang menjadi tamu area kali ini kita pengen kenal lebih dekat lagi dengan kepala stasiun TVRI Sulawesi Tengah, Pak. Boleh dong ya? Kita Oh, coba iya. bongkar-bongkar, buka-buka dikit ya. Buka-buka Kupas dikit tuntas. gitu. Bersama ART saya nih, Pak. Oh, iya. Udah kelihatan kayak udah akrab gitu, Pak Iya. ya. Nah, ART asli nanti tinggal sama saya nanti. Dia akan menjadi ART asli. Berarti akan diambil dari Dapat promosi jabatan langsung dari Bapak. langsung dapat promosi jabatan langsung bersama beliau. Iya. Oke, Pak, ini kita mau tahu dulu nih Pak. Kan artinya Bapak sudah lama nih di TVRI berkecimpung di dunia televisi juga. Pengen tahu dong ini sejarah ataupun juga story lah ya dari Pak Haris. Bagaimana perjalanan karirnya sampai akhirnya terlibat atau tercemplung di TVRI begitu. Iya. Dari zaman dulu deh. Oke, dari jadi saya cerita setelah saya lulus di Universitas Samratulangi Manado ya. Manado. Tahun 96 ya, 96. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum lahir nih. Oh, atau iya, Ya, iya, setelah lulus saya itu jadi pegawai bank di Gorontalo. Waktu itu bank perkreditan rakyat di Gorontalo itu dibuka BPR. tiga. Yang punya itu Pak Bupati Gorontalo. Itu bisa disebut orang terkaya di Gorontalo waktu itu. Bayangkan dulu Sulawesi Utara, baru beliau itu yang punya Mercy Di tahun mobil 96 itu? Iya, sekitar Oke. 9 itu. Dia ketika beliau buka, tapi waktu itu dia belum bupati, masih pengusaha Pak Bupati itu. Dia buka 3 bank BPR. Bayangkan yang melamar itu hampir 1.000 orang gitu loh Ribuan. di 3 bank. Nah, saya salah satunya yang lolos di bank itu. Jadi saya langsung waktu itu kepala seksi umum gitu di Jadilah bank itu. sebagai karyawan bank. Karyawan Pegawai bank gitu kan. Terus setelah saya jadi karyawan, saya kerja, saya mulai berpikir ini bank ini kan bank swasta murni, artinya kapan saya bisa ditutup. Ya. Nah, bagaimana saya masa depan? Kalau saya udah ada istri, terus bangkrut, saya kasih makan apa anak istri ini kan? Saya bilang Ceritanya istri- dulu masih bujang nih Pak ya? Iya, Oke. iya. Saya mulai berpikir, waduh, Iya. ini
kalau saya bertahan di sini, bagaimana kalau saya nikah, gimana masa depan saya? Saya bilang, aduh, bisa-bisa istri saya bisa selingkuh, nggak ada duit. Oke. Terus tiba-tiba saya kerja, tapi saya mengintip kerja lain gitu loh. Nah waktu itu saya masih aktif pemain bola Persigo gitu loh. Tiba-tiba waktu itu ada pengumuman seleksi Persigo lagi. Oh. Waktu itu mau ke Jawa. Itu sudah menjadi pemain tetap gitu di Masih Persigo? sudah. Oh, jadi saya sudah main bola gitu kan. Terus tiba-tiba ada seleksi Persigo lagi gitu. Lolos di Kudus, Jawa Tengah. Oke. Lalu saya bilang, oke, saya seleksi lagi, tapi saya udah pasti masuk. Yeah. Gitu kan. Saya masuk Persigo ke Jawa Tengah. Ketika itu teman-teman pulang, saya memutuskan ke Jakarta, gitu loh. Saya memutuskan ke Jakarta, saya merantau lah, tinggal di tempat keluarga saya di Jakarta, gitu kan. Saya tinggal di situ. Sambil lihat Pak, oh ini nih Pak. Fotonya. Nah, ini Pak. Oh ini saya striker nih. Oh, Waktu itu tim Persigo. rambut saya masih. Sebentar Pak, kita coba cross check. Bapak yang manakah Bapak Haji Haris Zakaria SEMSI? Nah kalau yang dapat muka saya kasih 50.000. Aduh. yang di bawah. Tapi mereka tahu Yang nih. di bawah 1, 2, 3, 4. Oh iya iya dong. oh, iya. Dapat berapa Pak? Berapa ratus ribu Hah? tadi? Nanti saya transfer sama Iya. Pak, kok agak beda Pak? Tapi kelihatan. Ini waktu saya masih di Persigo main di Kabupaten Minahasa, masih perserikatan Oke. gitu loh. Usia berapa sih ini Pak? Ya pokoknya saya masih perawan lah waktu itu. Masih perawan saya waktu Oke, itu. jadi lolos lah dan Saya main di Persiko Kudus, saya merantau di Jakarta. ya. Saya tinggal di keluarga, di Ciledug saya merantau Iya. gitu kan. Nah saya mulai main bola, mainlah di TVRI. Oke. Di TVRI. Potong cerita berarti yang di bank ini sudah ditinggalkan? Saya sudah keluar, saya Sudah udah keluar. sudah resign. Ya, karena saya pikir kalau saya masih punya prestasi, masih gampang Masih cari bisa, kerja gitu iya. kan. Saya keluar, saya main bola, saya merantau ke Jakarta. Mainlah saya di tim TVRI pusat. Waktu itu direktur program berita Bang Pipit itu Oke. masih bagus, teman-teman itu masih bagus. Jadi TVRI sering ikut pertandingan antar instansi. Saya masuk sering juara. Oke, bergabunglah di timnya TVRI. Jadi kami latihan itu Selasa Jumat di belakang DPR itu ada lapangan Ada bola. lapangan. Ada lapangan bola. Iya. Jadi saya kan belum kerja tetap di TVRI. Jadi Selasa Jumat saya berangkat pagi, naik bis, nunggu sore latihan. Jadi Selasa Jumat itu saya latihan bola sama teman-teman. Tapi saya udah bagus memang. Dan sudah mulai fokus lah ya. Tiba-tiba ada penerimaan TVRI. TVRI. Ya, pasti saya diutamakan kan. Oke, karena sudah mewakili lah ya, bergabung dia bilang, dalam tim. Mana Mas Haris masuk di TVRI? Saya bilang masuk. Memang itu saya incar. Oh, berarti sudah ada Oh ini ya. iya, iya. Ada goalsnya di sini. Goalsnya di situ. Goal dan goals. Iya. Terus mereka masuk berkas saya tes di Yogyakarta. Yogyakarta. Di Yogyakarta. Kemudian saya tes pulang Jogja, saya tunggu pengumuman sambil main bola teman-teman. Oke. Terus saya dipanggil lah sama waktu itu masih Pak Muslimin. Dulu itu masih ada kepala biro kepegawaian kan, TVRI. Dia bilang, Mas Haris di mana gitu kan. Nah kebetulan saya itu kenal pemain Persipal Palu namanya Lukman. Dia main di Persisam. Saya dia telepon. Dia bilang, Riz kalau mau main bola di Persisam aja di Samarinda. Oke. Saya bilang, Pak Muslim saya ditempatkan di Kalimantan Timur aja di Samarinda. Gitu. SK saya jatuh di sana. Saya main bola lagi di Persisam di TVRI. Jadi akhirnya disitulah awal sampai kerja Iya, di TVRI. Kerja di TVRI. Berarti memulai karir di TVRI di tahun 1997? Iya, sekitar 97. itu. Iya, sekitar Langsung itulah. penempatan di Samarinda. Di Samarinda. Baik. Tapi masih sekitar umur 20-an saya. Oke. Masih aktif. muda sekali. Ya. Saya sampai kapten Persisam. Kapten Persisam. Tapi ada cerita lucu lah. Kan dari Kudus itu saya kan ke Jakarta. Itu baru pertama kali loh saya ke Jakarta. Terus saya bilang, Tidak kesasar Pak?
saya naik bis, saya tidak kesasar karena naik bis ada petunjuk itu. Kalau itu tidak ada masalah. Cuma kan saya tiba waktu itu malam, ada acara pameran di Jakarta yang di Senayan itu, saya diajak sepupu saya. Sekarang dia Kepsta RRI di Riau, Gapar namanya. Dia bilang, Kak, kita jalan-jalan di pameran di Senayan. Oh iya, saya bilang naik apa? Naik motor. Sudah, saya naik motor. Lewatlah di Sudirman, yang air mancur itu di Bundaran Sudirman. Jadi saya duduk kan, saya ponceng begitu. Lampu merah kan. Jadi saya peluk sama Gapar kan. Terus kepala saya kan lihat begini kan. Lampu-lampu begini kan. Saya bilang, aduh ya Allah, Masya Allah, inilah Jakarta ini kan. Orang ternyata saya salah lihat begini. Semua mobil di belakang itu ketawain saya gitu loh. Ternyata kenapa? Mungkin mereka bilang, oh ini anak kampung ini baru datang dari Jakarta gitu kan. Baru injak. Iya. Saya bilang, saya maki dalam hati, cuki mic kalian, saya cuek aja, saya bilang. Pelangga-pelongo begini. Pelangga-pelangga, mereka ketawa kan. Mungkin dia bilang, jadi mereka tuju-tuju saya gitu kan. Mungkin mereka baru orang kampung, saya bilang ini kan. Saya terus mobil saya bilang gitu kan. Saya cuek saja, saya bilang, itu paling lucu bagi saya itu. Saya lihat, Jakarta. Jadi ingat kayak film-film Dono Kasino Indro dong ya. Tapi tidak sakit leher kan Pak habis itu? Iya. Saya bilang, aduh enak banget hidup di Jakarta itu. Berarti Pak, setelah sampai di Samarinda, memulai karir sebagai karyawan TVRI di Samarinda, itu langsung ada di posisi apa? Kemudian bagaimana karirnya Pak Haris ini sampai akhirnya berpindah-pindah di daerah-daerah dan sampai di Sulawesi Tengah. Nah, setelah saya di Samarinda, Kaltim, saya tidak langsung ke pemberitaan gitu loh. Jadi saya di umum, saya kerja di umum, kemudian saya di keuangan. Jadi umum, keuangan, setelah itu kan saya mulai belajar gitu kan. Terus saya minta pindah di pemberitaan. Saya pindah di pemberitaan. Awalnya saya jadi kameramen, kameramen berita, Terus kalau di Kaltim itu, kalau jadi kameramen berita wajib jadi editor. Satu tidak paket boleh, tuh, tidak boleh hanya kameramen kemudian tidak jadi editor. Teman-teman senior marah. Jadi merangkap di sana jadi kameramen editor. Nah, saya belajar kameramen editor sambil saya belajar bikin naskah, reporter gitu kan. Lama-lama saya belajar, alhamdulillah bisa reporter, kameramen, editor. Jadi saya udah di berita semua. Berarti masuk ke divisi berita pada saat di Samarinda. Ya. Kemudian akhirnya naik lagi kemana nih? Berpindah kemana lagi Pak? Setelah itu ya saya kerja jadi reporter PON, SEA Games, Asian Games. Saya dipanggil terus karena ternyata saya mendalami lebih banyak di sport karena saya kan mungkin jiwa sport ya. Jadi saya dari 96 ya sampai 2008 lah. Nah saya dapat jodoh lah di Samarinda. Bertemulah dengan jodoh di Samarinda. Jodoh di Samarinda, saya nikah di sana. Kemudian dapat 2 anak lah di sana. Kemudian, berarti masih lama nih berarti di Samarinda Pak ya? Cukup lama? Saya sekitar 13 tahun di Samarinda. 13 tahun, kemudian mungkin Allah lebih sayang istri saya. Istri saya meninggal lah. Berpulang. Saya punya anak 2 itu, ada si Jihad sekarang di TVRI, yang datang kemarin itu masih kelas 3 SD. Kemudian yang si Jihan itu kelas ETK, jadi masih kecil-kecil. Jadi saya sempat duda gitu kan. Saya sempat duda. Duda keren dong Pak ya? 5 tahun. Duda keren. Antri cewek-cewek gitu. Antri. Kita tahan dulu duda keren, cerita tentang duda keren ini. Karena kita mau kasih hadiah lagu Pak. Atau Bapak juga bisa nyanyi Pak? Mau nyanyi Pak? Bisa tapi lagu Manado tadi Pak? Polo Pakita. Polo Pakita. Pemirsa, saya mulai lupa lirik. Tidak apa-apa sambil baca Pak. Tidak apa-apa. Nah, ini tapi teman-teman bisa bahasa Manado kan? Boleh bisa. Baku tetangga.
Ini Baku Taman Palu, Toran. Baku Taman, Iya. Palu, Gorontalo sama Saya nyanyi di Manado. sini atau di mana? Oh, di sini Terserah aja. Pak, Bapak mau Oke. minggal kemana-mana juga boleh Pak, mutar ya. Nah ini spesial sekali ini di edisi Tamu untuk kita 1 untuk jam Bapak. bersama Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, ada Bapak Haji Haris nanti Zakaria bantu saya SMSI terus menyanyikan satu lagu. Nggak usah sampai Spesial. selesai ya. Oke. Aman. Oke. Nah, ambil mic-nya ambil. Permisi Bapak. Sambil berdiri boleh Pak? Oke. Kita temani. Ada Ya, benar, tari benar, tari. benar. Detik-detik terakhir torang dua baku sayang saiki lei torang dua mau baku pisah cuma kita seingat jangan sampai ngana balaye tunggu kita mau pulang mau datang ambil polo pa kita sayang jumpa kita sayang ini yang terakhir orang dua baku dapat bukan untuk mau bisa Pak kita sayang jumpa kita sayang ini yang terakhir torang dua baku dapat bukan untuk mau berpisah. Tepuk tangan dulu dong buat Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Pak Haris, ternyata memang jago nyanyi juga Pak ya? Selain jago olahraga, jago nyanyi juga. Banyak sekali yang bisa Pak. Ya. Dan hampir semua bidang divisi di TVRI itu sudah pernah dicoba semua Cuma kecuali teknik. Belum. Saya belum pernah di teknik. Oke Pak, saya lanjutkan soal cerita tadi yang Bapak sempat bilang duda-duda keren ya? Iya. Di zaman-zaman tahun 2000 berapa tadi Pak? 2007? 2002? Saya itu almarhum meninggal 2006 ya kalau nggak salah. Oke. 2006. Kemudian Iya, 2006. masih semangat melanjutkan aktivitasnya saat itu, kemudian naik lagi, pindah lagi kemana Pak? Iya, jadi Dari Samarinda. gini, setelah istri saya meninggal, jadi saya duda 5 tahun. Jadi si Jihad itu saya jadi ibu gitu loh. Subuh saya bangun, saya mandikan anak saya dua-duanya gitu. Terus saya antar di sekolah, saya jemput di sekolah gitu kan. Nah kesulitan saya tidak punya pembantu waktu. Nah, dalam hati saya mau duda aja deh gitu kan, mau duda aja gitu kan. Terus tiba-tiba adik saya bilang begini, Kak, kalau kami mau jaga anak-anak di Samarinda, Iya. kesulitan gitu loh, karena mereka ada keluarga. Bisa nggak kakak pindah di Gorontalo gitu? Gorontalo. Saya bilang ada rumah tapi rumah ibu kan. Dia bilang sudah bangun rumah di sana lah. Alhamdulillah saya ada rezeki, langsung bangun rumah, terus saya ajak anak-anak saya di sana. Itu karena memang Pak Haris memang aslinya dari Gorontalo? Iya, dari Gorontalo. Lahirnya di mana dulu Pak? Saya lahir di Gorontalo. Saya memang asli suku Gorontalo. Oke. Baik. Setelah itu dari Gorontalo kemudian? Kemudian saya pindahlah di sana. Saya kebetulan waktu itu kan TVRI Gorontalo sudah ada. Sudah gitu. ada. Sudah kalau tidak salah 2001 ya TVRI Gorontalo itu dibangun. Ya saya tidak mau memikirkan bahwa itu kalau tim tipe A, saya pindah ke tipe C. Tipe C, iya. Tidak ada pikiran itu saya. Yang penting anak saya yang dua itu
bagaimana dia selamat dan berkembang baik. Iya, gitu kan. baik dari segi sekolahnya, pendidikannya dan Iya, ya. saya bilang yang penting mereka dulu ada yang jaga gitu. Oke. Nah setelah rumah saya selesai di Gorontalo, saya mutasi ke Gorontalo. Gorontalo. Saya tahan dulu Pak. Ini Fit. Coba kita lihat ini nih bagaimana gambaran kebahagiaan Oh iya. dari Bapak bersama pimpinan keluarga. TVRI Sulawesi Tengah bersama Iya, keluarga iya, tercinta. iya, iya. Ini bisa disebutin dan juga Oh iya. perkenalkan Pak. Mungkin belum semuanya ada di sini nih. Iya, ini istri saya. Iya. Jadi, halo Mami, mohon maaf, Mami kan. Halo Bunda. Jadi istri saya ini yang kedua gitu kan. Iya. Terus Ini yang akhirnya dipertemukan oleh Allah untuk mendampingi Pak Haris. iya, jadi saya sempat udah 5 tahun. Iya. Alhamdulillah dokter bisa saya rayu gitu loh. Itu Wow. kemampuan saya berkomunikasi. Wow. Seorang dokter ya, Ibu ya. Iya. ini di Nah ini si Jihad namanya ini. Jadi dia setelah SMA di Gorontalo kuliah di Samarinda. Samarinda. Sama neneknya diminta gitu sama Oke. saya. Selesai di Universitas Mula Warman. Nah, kemarin waktu tahun lalu jadi pegawai TVRI. Pegawai TVRI. Ya, pegawai TVRI. Nah, yang pertama yang mana, Pak? Yang kedua cowok? si Jihan namanya. Oh, yang pertama cowok. Cowok. Oke, namanya siapa tadi, Pak? Jihad. Jihad. Jadi yang anak saya itu Jihad, Jihan, Jinan. Oh, Ji semua ya. Ya. Kalau kita Jihad. di sini ada Jalil, Pak. Ada J juga Pak Jalil. Ya. Terbalik Jalil nih. 360. Oke, ada Jihad. Jihad. Jihad kemudian Iya. Jihan. Jihad sekarang kerja, Jihan barusan wisuda, itu foto wisuda kemarin. Oke, baik. Barusan wisuda kemarin, Pak ya. Iya, baru wisuda. Ini ada gambaran tadi keluarga bahagia dari Pak Haris tadi bersama anak-anak tercinta ya. Iya. Pak, setelah dari Gorontalo, kita tahan dulu karena saya ingin perlihatkan dulu video buat Pak Haris. Iya. Ini kayaknya Pak Haris mulai berkaca-kaca gitu kalau kita bicara tentang keluarga. Tisu, butuh tisu bilang Pak ya kalau butuh tisu Pak ya. Siapkan tisu. Oh ya, kita lihat dulu video surprise buat Pak Haris. Oh iya. Video Yuk. spesial. Spesial. Cekodet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudiana Haji Alim dari Divisi Umum, Ketua Tim Perencana Pengendali dan Pengembangan Umum. Saya Nendi Juwendi dari Divisi Sekretariatan dan Tata Usaha. Nama saya Zulfia, saya Ketua Tim Perencana dan Pengendali Anggaran sekaligus menjadi bendahara. Saya Aryani dari Divisi Program. Saya Tega Kusuma dari Divisi Berita. Nama saya Suhana, saya dari bidang teknik, khususnya teknik transmisi. Kami berharap bisa mengayomi seluruh pegawai yang ada di lingkungan TVRI Sulawesi Tengah agar tercipta suasana yang kondusif dan kekeluargaan. Saya Yono selaku Kasubag TU mengucapkan selamat datang kepada Kepta yang baru Bapak Haji Haris Zakaria SE MSI. Harapan kami selamat datang Pak Haris Zakaria di TVRI Sulawesi Tengah. Semoga membawa TVRI Sulawesi Tengah semakin jaya dan selamat datang Bapak. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bertugas, dan selamat bergabung bersama kami di Stasiun TVRI Sulawesi Tengah kepada Bapak Haris Zakaria. Saya berharap kedepannya bisa membawa TVRI Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. TVRI Sulawesi Tengah semakin maju, dapat menjadi televisi dicintai masyarakat, dan ke depan bisa sukses bersama TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih. Harapan kami semua Bapak dapat mengayomi para pegawai agar tercipta suasana yang nyaman, kompak, serta kerjasama yang baik demi kemajuan TVRI Sulawesi Tengah. Ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Haris Zakaria sebagai Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah. Dan harapan kami ke depannya semoga di bawah kepemimpinan Bapak bisa membimbing kami untuk melahirkan ide-ide yang bagus dan juga hebat. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haris Zakaria yang saat ini menjabat Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Harapan kami
di bawah kepemimpinan Bapak Haris Zakaria ini, TVRI Sulawesi Tengah ke depan akan semakin maju. Ya, harapan untuk Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah yang baru, semoga bisa lebih amanah, adil, bisa membawa TVRI Stasiun Sulawesi Tengah ke depan lebih baik, lebih maju, dan semoga betah berada di Palu. Halo, saya Dr. Rita Hamini, saya istri dari Bapak Haji Haris Zakaria, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah yang baru, dan saya juga menjadi Ketua Dharma Wanita dari TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Kepada Bapak, saya ucapkan selamat menjalankan amanah yang telah diberikan Allah. Semoga bisa menjadi kepala stasiun yang baik, amanah, kemudian bisa happy-happy dalam arti menjalankan tugas dengan enak gitu ya. Dan mudah-mudahan sih saya berharap teman-teman di TVRI Sulteng bisa mendukung program Bapak yang baik dan kemudian bisa memajukan TV Sulawesi Tengah dengan lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh, itu Ibu Kepsta kita loh tadi itu yang terakhir, yang sudah mensupport Pak Haris sampai ada di titik saat ini ya Pak. Kita lanjut lagi Pak. Mungkin kenapa kok sampai berkaca-kaca? Waduh, butuh tisu, kamu cari tisu dong. Jangan kasih itu loh. Jangan mungkin lah. Pak Haris, Okay. seperti apa sih dukungan dari Ibu, Bu Dokter yang mendukung dan sebagai wanita hebat yang akhirnya bisa membentuk dan juga ikut mengantarkan Pak Haris sampai di titik ini? Oh iya, jadi saya itu begini, saya itu bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena begitu banyak nikmat Allah yang berikan sama saya. Saya itu diberikan istri pertama itu luar biasa, mirip-mirip saja mereka. Baik. Baiknya saja mereka berdua ini, almarhum sama dokter ini, tidak pernah minta gaji saya. Betul, itu aja sudah. Jadi tidak pernah, aduh luar biasa. Saya dapat itu jumlah gaji saya itu mereka nggak tahu, gitu kan. Kalau bicara itu ekonomi, kemudian lupakan aja almarhum itu hampir mirip-mirip. Nah kalau sama istri saya dokter ini, ketika terjadi masalah saya yang pertama saya diskusikan itu istri saya, minta petunjuk sama beliau. Kemudian istri saya itu rajin berpuasa, Senin Kamis, kemudian itu sholat tahajud itu nggak pernah putus-putus. Jadi artinya bahwa dukungan dari beliau, dari istri ini sangat luar biasa untuk Pak Haris. Kita berbicara tentang karir tadi Pak, dari Samarinda kemudian kan sempat pindah-pindah ke mengemban amanah ke beberapa stasiun di Indonesia ini. Nah, dari situ kemana lagi Pak? Gorontalo? Kalau saya mau bercerita secara spesifik sudah nggak enak lagi ya. Tetapi ketika saya di Gorontalo, sekali waktu saya mau dipromosikan lah jadi kepala TVRI Gorontalo. Maka saya waktu itu masih direksi lama. Tidak saya perlu sebutkan sampai detail. Saya dimutasikan ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, menggantikan Kepsta Pak Maskur yang pernah bertugas di sini. Tapi ketika itu ada terjadi sesuatu di TVRI, maka ditundalah saya. Ditundalah saya, ya bagi saya, ya saya sabar aja. Kalau kepala TVRI jabatan itu kalau memang itu rezeki saya, kapan saja saya ditunda waktu itu, saya dimutasikan ke TVRI Yogyakarta. Di Jogja sebagai bagian. Jadi saya diberitakan, di berita saya kepala pemberitaan di Kalimantan Barat. Sebelum di Kalimantan Barat saya kepala pemberitaan juga, kepala saya di Gorontalo. Saya juga ketua PWI waktu itu. Jadi saya pindah di Kalimantan Barat, saya masih kepala pemberitaan waktu itu. Nah setelah tidak jadi kepala TVRI Gorontalo waktu itu, saya dimutasikan ke Yogyakarta, sekalian dimutasikan ke pengembangan usaha. Pengembangan usaha. Nah
Bagi saya sih di mana saja saya jalanin gitu kan, saya jalanin aja. Mungkin istri saya selalu bilang pokoknya ini udah sudah diukur Allah semua, sudah ditentukan Allah, kita jalanin aja. Jalani gitu. saja. Dan tentunya bentuk support dari ibu atau dari istri ini tentunya yang selalu menguatkan seorang Pak Haris Zakaria ya. Akhirnya move ke Gorontalo dan akhirnya mendapatkan amanah. Qadarullah ini mendapatkan amanah menjadi kepala stasiun kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Dan hadirlah di studionya kita di Kota Palu ini. Tepuk tangan dulu dong. Dari tahun 97 berarti Pak ya? Iya, 96 lah ya. 96 memulai karir Karena di mulai, TVRI. CPNS ya kalau. Iya, betul. Oke, kamu kenapa tuh? Kenapa mentang-mentang udah mau ditarik sama Bapak jadi ART-nya di rumah? Kenapa? Apa? Ini enggak. Tadi liftnya mati. Oh, liftnya mati, jadi tidak bisa ambil. Nggak bisa, tisu. Kak. Ya sudahlah, Bapak sok kering sendiri juga matanya Pak Haris tadi. Pak, dengan berbagai aktivitas Bapak berkarir di TVRI, tapi kalau melihat dari tampilannya Bapak kayaknya kan sporty banget ini Pak. Ya. Memang kayaknya suka dengan olahraga. Iya, suka. Bola, kemudian juga yang paling hot sekarang ini tenis. Iya, tenis lapangan. Tenis lapangan, ya. Oke. Sebenarnya saya bisa sepak bola, bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis itu saya juara TVRI se-Kalimantan Timur loh. Wow. Bulu tangkis. Bahaya. Jadi semua cabang olahraga saya bisa catur. Tenis meja itu SMP saya juara, tenis meja. Aduh. Semua ya. Kita coba cross check dulu dong. Cross check dulu. Foto coba kita lihat. Nah, ini. Waduh. Kegiatan apa ini Pak? Bisa dijelaskan? Itu pegang apa tuh Pak? Pegang. Oh iya, saya ini juara 1 nih di Gorontalo nih. Juara 1 di Gorontalo ini kalau tidak salah. Tenis lapangan ya? Iya, tenis lapangan. Ini Coba di lapangan UNG gitu. Kita perlihat lebih jelas lagi. Oh, baik. Ini ya, ini masih dengan teman-teman. Ini saya kemarin ikut pertandingan di Hotel Sultan di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Sampai pindah-pindah provinsi untuk mengejar sebuah turnamen, Pak ya? Saya itu ketika saya di TVRI Yogyakarta, itu saya keliling ikut pertandingan. Jadi kan saya udah tidak begitu banyak beban ya, apalagi sudah di pemberitaan. Kan semua ada hikmahnya ketika saya dimutasikan ke PU, artinya beban kerja saya di PU kan tidak seberat. Jadi hari Jumat sore itu kalau ada pertandingan di Tulung Agung, di Blitar, habis absen 4:30, kan ada mobil dinas. Saya udah siap-siap. Ibaratnya absen, ini berangkat saya. Ibaratnya ini menyeimbangkan hidup ya. Life balance. Life balance. Biar balance gitu ya. Kerja tapi ada olahraganya juga. Olahraga. Dan sekarang ini lagi hot-hotnya dengan tenis lapangan, Pak ya. Tenis lapangan. Ini tadi kita lihat banyak foto yang menampilkan bagaimana Pak Haris ini begitu aktif terlibat dalam kegiatan olahraga, terutama olahraga tenis lapangan dan menjuarai beberapa dan mengikuti beberapa turnamen. Bahkan kalau Pak Haris lagi ada di Gorontalo atau di mana, tapi turnamennya ada di Jakarta, di Bandung, Jogja, ikut terbang. Pasti ikut. Wow. Iya. Wow. Cuma karena saya lihat, udah kepala TVRI begini kan tidak gampang kita ikut-ikut turnamen. Harus diingat di sini berarti. Ya, paling tidak kita, paling kalau izin ke Dirung, kalau tidak diizinkan kan. Baik, tapi kan di sini kan udah punya lapangan tenis di depan rumah, bisa dimanfaatkan tuh. Mudah-mudahan bisa direhabilitasi teman-teman kan bisa belajar. Gitu. Kamu harus belajar banyak loh sama Baik, Kak. Banyak aktivitas tetap dengan dengan passionnya di bidang olahraga. Makanya ada fun fact ini Kak, satu. Ada fun fact-nya. Apa? Kalau Bapak itu punya banyak sepatu olahraga. Oh. Sepatunya banyak. Ada berapa banyak, Tadi Pak, pagi saya lihat langsung Jangan-jangan satu kontainer. Banyak. itu sepatu saya yang lain di Gorontalo itu masih belum saya bawa. Itu futsal saya itu macam-macam. Jadi saya lapangan rumput ini gitu. Iya, untuk futsal beda, main bola beda, main tenis beda lagi. Main pingpong beda lagi. Iya. itu ada. Jadi futsal ada sepatunya saya, ada yang untuk keras, ada semua. Cuma saya belum bawa. Jangan-jangan orang kalau mau kasih hadiah sama beliau ini harus sepatu. Size berapa Pak sepatunya Pak? Kecil. Nanti kalau pas sama Arya minta lagi nanti. Jangan di-spill. Sepertinya sih ukuranku Pak. Yusra, sebentar kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana sih harapan juga dan juga apa yang
menjadi goals dan juga keinginan dari Pak Haris Zakaria ketika menjadi atau mengemban amanah sebagai Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah? Apa nanti yang akan dilakukan di Kota Palu ini? Oke, setelah satu lagu ini ada Kais Kak Uli dan dan Uli. Kak Kais. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama. Mencoba menggandeng mana cinta, tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Oh, matahari. Mengejar matahari. Senang Pak Haris dengan lagunya Pak. Tapi ngomong-ngomong favoritnya lagu apa sih Pak? Kalau kan bisa nyanyi juga, lagu apa yang jadi favorit Saya Pak suka Haris? Stinky. Wih Stinky, Tadi mungkin itulah- Kak. Iya. Coba spill sedikit. Coba. Jadi tadi nyanyi, istri saya WA, wah lagu favorit papi tuh. Sambil itu ini yang jadi backsoundnya ya, mungkin Kak. Lagunya Stinky ini Andre. Tapi dulu gitu kan saya suka gitu. Oke. Gampang di Dan memang populer sekali zaman dulu Pak. Pak, tadi baru aja dinyanyikan lagu Mengejar Matahari Mengejar ini. Matahari. Bagaimana perjuangan juga untuk mengejar impian. Nah, menjadi atau mengemban amanah sebagai Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, tentunya setiap posisi atau setiap jabatan itu menjadi sebuah amanah, sebuah cobaan juga sebenarnya, dan sebuah tantangan bagi setiap orang ketika kita menerima sebuah jabatan. Pak Haris ketika sudah berada di titik sebagai kepala stasiun gitu, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, ini punya impian apa Pak? Untuk kami, untuk masyarakat Sulawesi Tengah, untuk layarnya TVRI Sulawesi Tengah. dengan begitu banyaknya saya merantau, Iya. meskipun belum level Kepsta ya, tetapi masih kepala pemberitaan, Iya. kemudian kepala seksi. Jadi saya itu sudah berbagai suku juga, Dayak, Melayu, apa itu sudah. Jadi sedikit banyak belajar pengalaman dan banyak membaca psikologis teman-teman gitu kan. Nah, ketika saya ke Sulawesi Tengah itu tidak gampang juga. Artinya begini, saya berdoa, saya bilang ya, kalau saya menjadi kepala TVRI, berikanlah saya TVRI stasiun yang baik gitu kan. Oke. Saya suruh doa istri saya gitu kan. Nah, isu-isu kemarin itu ya saya ke Riau, ke Kalimantan Tengah gitu kan. Berbagai daerah. Tiba-tiba saya di Sulawesi Tengah gitu kan. Artinya Allah menempatkan saya di sini gitu kan. Dan jujur saja saya senang gitu kan. Saya lihat suasana TVRI Sulawesi Tengah itu bagus gitu kan. Masih muda-muda, kemudian saya lihat kreatif, apalagi punya sejarah bahwa TVRI Sulawesi Tengah itu dulu pernah mendominasi Gatra ya, ada beberapa tahun. Itu bagi saya udah luar biasa. Saya lihat masih muda-muda semua gitu kan. Nah, impian saya dengan kehadiran saya yang pertama adalah teman-teman bisa mendukung saya. Artinya bisa bersatu gitu kan, bersatu. Nah, kalau kita bersatu, apapun kendala kita ke depan pasti terselesaikan. Gitu loh. Iya,
Kalau kita terpecah, itu kendala sedikit saja nggak bisa kita selesaikan. Nah, kalau passion saya ini seperti ini, saya biasa-biasa aja maksudnya datang di berita, program tadi saya keliling-keliling juga duduk-duduk di berita. Saya tidak orangnya tidak bisa duduk di belakang meja gitu loh. Saya sudah bilang sama sekretaris saya, kalau ada yang saya tanda tangan WA aja. Iya kan. Tadi saya ke program, aduh ini AC-nya belum jalan, saya bilang, suruh bikin surat. Saya bilang, bagaimana kalian kerja terus? Padahal yang cewek-cewek cantik di situ kepanasan ya. Iya. Termasuk untuk kualitas tampilan layar begitu Pak ya. Acara-acara yang ditampilkan. Apa yang menjadi keinginan dari Pak Haris untuk tampilan dan kualitas dari TVRI Sulawesi Tengah? Kan layar itu adalah panglima. Jadi mungkin belum begitu banyak saya bergerak. Tapi mungkin misalnya dari berita, saya udah mulai minta naskah teman-teman. Jadi saya mulai banyak belajar. Kan saya juga penguji wartawan sekarang kan. Jadi saya lihat naskah ya masih ada yang kurang tapi masih bisa diberikan pelajaran gitu. Misalnya ada masih oleh dengan kata-kata sambung begitu bagi saya udah tidak perlu lagi gitu loh. Tidak perlu lagi oleh dengan apa segala itu. Kemudian saya lihat cara pengambilan gambar berita masih ada pen kiri, pen kanan. Kemudian gambar berita itu sebenarnya kalau kita lebih bagus, meskipun news kita tetap atur. Misalnya per detik itu misalnya 3 detik, jadi 1, 2, 3, cut, pindah lagi. Jadi indah melihat berita itu. Gitu loh. Kemudian penulisan naskah, masih pen kiri kanan pusing orang nonton itu gitu. Kalau memang harus cut to cut aja, news kan. Mungkin berbeda dengan program gitu kan. Baik, artinya melalui pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh Pak Haris dapat tugas mengemban amanah sebagai pimpinan di TVRI Stasiun Sulawesi Tengah ini akan dioptimalkan dengan pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki untuk di-share gitu ya, untuk dibagi dengan teman-teman yang ada di TVRI Sulawesi Tengah di semua bidang begitu. Untuk satu, memajukan kualitas layar TVRI Sulawesi Tengah begitu. Sebab itu kan Sultan Sport itu saya di telepon Ibu Dirum kan surat itu menyusul. Tapi saya deg-degan terus tiba-tiba di telepon, Mas Haris di mana? Saya di kantor. Berangkat besok. Dilantik. Saya langsung telepon ada teman yang di Kalimantan Barat. Saya bilang, Wan, tolong bikinkan cun olahraga saya. Berapa durasi? Saya bilang, saya dulu bikin di Kalbar, tapi kamu bikin lain. Saya bilang, saya minta rekeningmu, saya langsung transfer, belum selesai udah transfer. Saya bilang target berapa hari, Wan? 4 hari Pak Haji. Saya bilang janganlah 2 hari. 2 hari udah dikirim ke saya gitu kan. Artinya ini dapat bocoran nih untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa dengan hadirnya Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah Bapak Haris Zakaria ini akan memunculkan ada sebuah tampilan baru. Salah satunya adalah mungkin khusus untuk olahraga ya. Ya, jadi di news itu ada sport. Nanti saya bikin lagi 30 menit Sulawesi Tengah Sport gitu kan. Nanti saya coba turun langsung gitu kan. Sudah di-spill nih, ada sesuatu yang baru juga di layarnya TVRI Sulawesi Tengah. Kalau gitu Pak, karena Bapak memang jiwanya jiwa muda, jiwa sportnya juga dapat, jiwa gamesnya juga dapat. Kita main games. Boleh Pak? Oke, siap. Silakan ART kita ya. Bapak tidak pernah dan ada tidak pernah dan pernah, tapi harus jujur Pak Haris, Pak Haji ya, harus jujur kacang hijau. Bapak Pak Haris mendengarkan apa yang disampaikan oleh ART-ku, jawab jujur pernah atau tidak? Pernah atau tidak pernah? Siap. Musiknya kah? Musiknya yang fun, bukan yang horor. Pernah atau tidak pernah Bapak menyanyi tapi false? Pernah. Coba diingat dulu Pak, lagu apa tuh yang memang false? Saya itu belajar lagu Jawa Tatu. Itu selama, kan saya nggak bisa bahasa Jawa. Saya pindah di Yogyakarta itu, berapa bulan belajar bahasa Jawa itu apa? Tatu itu apa? Mulainya tatu, lagu Tatu itu? Iya, langsung dihajar lagu Tatu. Apa ya mulai lagu Tatu? Senajan kowe ngilang.
Raiso tak sawang nanging Dan itu fals. Palu orang bahasa aja. Kalau Sampai gitu, artinya Pak. saya nggak tahu gimana. Kalau gitu Pak Haji, nanti di sini KTU-nya yang kenal itu, yang tahu kenal. itu artinya. Berarti nanti di sini belajar. Orang bahasa Jawa kok. Belajar lagu-lagu bahasa Kaili berarti nanti Iya, Pak ya? iya, Oke, pasti. sip. Ini nanti banyak kayak Noni itu pintar banget lagu Kaili itu Pak. Nanti Bisa. saya telepon itu Katim kasih belajar bahasa saya Jawa. Oke, siap. Siap. Lanjut. Pak, Yang kedua. Oke, lanjut Bapak. Pernah tidak pernah salah potong rambut, Pak? Ay, Pernah. oh zaman dulu mungkin. Zaman dulu. Ini kayak menyinggung saya botak. Mohon maaf, Bapak. Asisten saya pecat. Aduh, Pak RT dipecat Pak ya? Iya, turun. Langsung tidak bisa diterima Iya. di rumah. kamera ada di sini. Anda mau mengancam karir saya di sini. Pak Haris, berarti kan zaman dulu kita lihat juga di ini kan masih gondrong. Oh iya. Dulu pernah salah potong rambut. Model kayak bagaimana dulu, Pak? Kalau potong rambut nggak pernah sih. Tidak pernah. Sebenarnya saya ini mau memelihara rambut. Tapi Maksud istri saya yang dokter ini marah. Dia suka saya botak. Benar, dia bilang pokoknya papi jangan gondrong gitu kan. Iya. Kenapa? Kan dulu saya itu masih main bola itu kan rambut saya berombak. Iya, gitu kan. kayak Rangga begitu, Rangga Iya, cinta. jadi saya suka main striker itu goyang-goyang. Istri saya pokoknya kalau gondrong nggak mau saya. Dia suka botak. Lebih suka dan lebih seksi kelihatannya. Kan mungkin istri saya alasan supaya botak itu tidak ada yang suka. Tapi ternyata ada yang suka. Ternyata milik banyak orang. Banyak yang suka. Oke, baik. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan Kak. ketiga, Pernah Bapak. atau tidak pernah? Pernah atau tidak pernah salah pakai baju dinas, Pak? Salah pakai baju. Harusnya pakai baju putih, Bapak tiba-tiba pakai baju batik. Pernah tidak? Tidak fokus berarti. Cuma tidak pernah Tidak sih. pernah. Tidak pernah. Cuma apa? Cuma kenapa, Pak? Paling Kusut. bukan. Misalnya pernah hari Rabu kok saya anggap hari Selasa gitu. Oh, salah hari. Cuma salah hari. Salah gitu. hari. Berarti salah pakai baju. Salah sudah, pakai Pak. baju. Aduh, berarti pernah. Pernah berarti, Pak. Pernah, Pak. Kak, yang bikin ini kita karyawan ini gini, misalnya Senin Selasa, tiba-tiba Iya, Rabu, tiba ada libur. Selasa libur. Nah, kita kecolongan sering. biasanya tuh. Kecolongan Iya, tuh. tiba-tiba pakai baju yang hari yang liburnya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Pak. Pernah tidak pernah lupa absen, Pak? Tiba-tiba Oh, jam. Oh, pernah. Kemarin hari Senin saya udah absen. Saking hektiknya, Pak. Iya. Baik. Oke, Next. Yuta, pernah atau tidak pernah lupa nama orang padahal sudah kenal? Kenalan ya? Pernah. Banyak Sering. kali. Termasuk tipe orang yang suka lupa nama orang. Saya orang pelupa nama gitu. Iya. Pelupa saya sering. Tapi kalau Pak Yono KTU saya tahu. Sering lewat di rumah kan. Ada tuh lagi di depan gitu, Pak. Oke, dikenal baik. Oke, lanjut. Oke, pernah atau tidak pernah, Pak, salah panggil orang? Nah, kayaknya tadi berhubungan nih. Oh, pernah, sering. Salah panggil Kenapa? nama. Karena terlalu banyak. Enggak, saya orangnya pelupa nama gitu Pelupa loh. nama. Iya, jadi saya tahu kok lupa saya gitu. Tapi salah orang manggil orang pernah? Sering, Oh, gitu sering. kan. Mungkin- Jangan kan itu pernah istri saya lupa di mall, bagaimana? Aduh. Jadi Aduh, itu gimana perlu cerita ceritanya, dulu, Pak. Pak? Gimana ceritanya sampai kelupaan kalau ada istri di mall? Jadi saya kan ajak istri kan ke Iya. mall di Jalan-jalan. jalan-jalan kan Iya. sama Dinan kan. Nah tiba-tiba saya pulang naik mobil kan, saya pulang kan. Saya sudah mulai tidur, istri saya bilang begini, "Papi di mana?" Saya bilang di rumah. Loh, kami di mall. Astagfirullahaladzim. Ya balik lagi saya sampai parahnya begitu gitu. Berarti itu saking parahnya itu, Pak. Ya, jadi sekarang tidak fokus dong. Jadi sekarang saya kalau saya ingat saya catat. Oleh sebab itu saya bilang sama sekretaris saya, Riri, apapun yang kegiatan saya catat. Oke. Tadi ini saya ada punya kegiatan intern itu 5. Iya. Jadi saya ingat saya catat. Ibu Sek saya tulis nomor 1 saya hari ini ketemu dengan tim ketua tim Tim PPK perencana. 1. Saya lah kedua ketemu ini sampai 5 tadi kan saya kirim sama Rini. Kalau tidak saya lupa gitu kan. Ya. Jadi Tapi memang, kalau cewek-cewek cantik saya pasti kan. tapi di Palu banyak ya. Kalau cewek-cewek penyiar cantik saya termasuk nanti di Palu. istri saya enggak nonton. Tapi lagi nonton sih. Waduh. Nonton. Terakhir sudah. Oke, Terakhir. ada 2. Oke, terakhir. Pernah atau tidak pernah, Pak, lupa makan bekal dari ibu? Nah, misalnya Bekal dibekali dari nih, ibu, Pak, tapi Bapak tidak lupa dimakan. makan.
Pernah tidak? Kan persoalannya istri saya nggak pernah kasih bekal saya ke kantor. Itu faktanya. Berarti pertanyaan terakhir itu? Pertanyaan terakhir, pernah atau tidak pernah Pak ketiduran di ruang kerja? Oh sering. Sering. Dan itu lumrah Pak ya? Nggak, manusiawi? Manusiawi. Oke. Kalau saya gini, kalau saya tadi saya ke ruangan program, FD-nya tidur di bawah meja loh. Iya. Aduh. Dan, saya tahu Pak, saya tahu itu. Tapi kalau saya itu nggak pernah. Saya begini, kalau saya jadi caps sekarang, kalau kalian capek, misalnya istirahat, nggak bisa. Jangan dipaksakan. Ya, jangan. Tapi kerja sudah selesai, nggak ada masalah sih. Baik. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Haji Haris Zakaria SMSI. Pak, jadi ini ART saya mau ditarik ke rumahnya Bapak nah ini? Iya. Tapi setelah istri saya pulang. Iya betul. Nggak ada pertanyaan pernah selingkuh gitu. Aduh. Nggak, maksudnya kan, saya sudah siap-siap begini kan. Jadi antara dua ini pernah atau tidak gitu. No comment saya. Pak Haris, yang terakhir sekali Pak Haris. Apa yang ingin Pak Haris sampaikan juga ke pemirsa TVRI Sulawesi Tengah untuk layar TVRI Sulawesi Tengah dengan hadirnya Pak Haris? Oh iya. Semangat apa yang ingin diberikan? Begini kan, LPP TVRI Sulawesi itu adalah milik publik. Ya. Kita itu TV publik. Oleh sebab itu semua masyarakat Sulawesi Tengah bisa masuk kapan saja bisa masuk ke TVRI. Baik itu berita, program kan kita ada program. Jadi saya terbuka saja gitu kan, terbuka saja bagi TVRI. Bahkan jangan sekarang mengisi. Kalau ada kritik atau masyarakat punya ide-ide, itu silakan gitu kan, silakan aja mau mengkritik TVRI seperti apa atau ada ide, Pak bikin program lokal seperti ini, waduh itu bagi saya luar biasa. Baik, artinya TVRI Sulawesi Tengah adalah lembaga penyiaran publik dari publik untuk publik juga di TVRI Sulawesi Tengah ya, untuk Sulawesi Tengah juga, warga Sulawesi Tengah. Dan kita berharap semoga dengan hadirnya Bapak Haji Haris Zakaria SEMSI ini selaku kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah yang baru dilantik di tanggal 3 Mei kemarin, kemudian serah terima jabatan tanggal 13 Mei kemarin, baru saja masih fresh banget ini hadir di Kota Palu, ini bisa memberikan semangat baru dan juga warna baru juga untuk TVRI Sulawesi Tengah, untuk karyawan dan juga untuk layar TVRI Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Haji Haris Zakaria SMSI. Pak Haji, terima kasih banyak Terima kasih. Berarti satu PR Pak, harus belajar belajar lagu Kaili. Lagu Kaili. Si Perodika yang ketua tim. Si siap. Nanti dia kalau dia tidak bisa, bahaya. Pindah di Maluku Utara. Ya sudah. Baik. Bapak Haji Haris Zakaria SMSI, tepuk tangan dulu dong, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu 1 jam bersama kami. Nanti kita turun lift Pak ya, ini kita di lantai 7 Pak, cantik sekali di belakang sana, oke kan? Baik. Apalagi di bawah ada kafe kan. Keren. Kita pamit ya, saya Arya Tanju dan ART Afid. Dan juga Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ayo Pak, nyanyi dong Pak. Nyanyi Pak. Ayo Pak. Hari. Waduh, lupa. Ya, bisa. Sudah. Ya. Duduk di tepi pantai. Pakai ini. Melanda. Bagi lautan yang kian berlebih.